Ada pepatah yang mengatakan, air mengalir membawa ketenangan, mengajarkan kita untuk terus bergerak maju meski perlahan. Dalam keindahan alam, kita menemukan dua karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Curug Sodong, dengan alirannya yang lembut dan tenang, menjadi simbol kedamaian yang mengalirkan rasa nyaman di dalam hati. Di sisi lain, ada Curug Cikanteh, dengan megahnya struktur yang menjulang, melambangkan kekuatan dan keagungan alam yang menginspirasi jiwa. Di Jelajah Sukabumi episode ke-6 ini, saya akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi dua curug yang penuh pesona ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita simak videonya. Halo teman Bi, kita ketemu lagi di video Jelajah Sukabumi episode ke-6. Sekarang posisi saya masih ada di kawasan Pantai Palangpang, ini masih di penginapan. Bentar lagi kita mau check out, ini dari sini kita akan bergerak menuju Curug Sodong. Jadi di episode ini kita bakal explore dua curug sekaligus, yaitu Curug Sodong sama Curug Cikanteh. Kalian penasaran dengan kedua curug itu? Saya udah siap-siap mau berangkat ini karena cuaca udah cukup mendung, takut keburu hujan. Yuk berangkat! Oke teman Bi, sekarang kita udah sampai di Curug Sodong. Jadi malam ini kita akan berkemah di sini. Kita jarang-jarang ya kemah sambil nyurug. Ini spesial banget kita ngecamp di Curug Sodong. Sebenarnya barusan saya udah nanya ke loketnya. Kata petugasnya memang boleh. Jadi untuk retribusi masuknya itu kalau misalkan wisata tanpa ngecamp itu 12.000, kalau kita plus ngecamp ditambah 12.000 lagi jadi total 24.000. Yuk kita masuk dulu sambil lihat-lihat. Jadi inilah teman-teman yang namanya Curug Sodong. Ini sayang banget ya, airnya belum terlalu deras. Padahal kalau deres kayaknya bakal lebih megah lagi. Jadi Curug Sodong ini terletak di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Berjarak sekitar 8 km dari Pantai Palangpang. Akses menuju ke sini tuh cukup mudah dengan jalan yang relatif baik. Meskipun bukan jalan mulus sempurna, tapi cukup nyaman untuk dilalui kendaraan, entah itu mobil ataupun motor. Nah, salah satu nilai plus dari Curug Sodong yaitu fasilitasnya yang sudah sangat lengkap, mulai dari toilet, musola, warung makan, hingga penginapan sudah tersedia di sekitar area sini. Dengan fasilitas lengkap ini, kalian tidak perlu khawatir soal kenyamanan saat berkunjung. Meskipun saya harus jujur, untuk harga makanan di sini masih tergolong cukup tinggi untuk sekelas saya yang kantongnya biasa backpackeran. Di kota-kota lain, biasanya untuk satu kali makan itu saya budgetkan di 15.000. Yang itu kadang sudah dapat minum, kadang juga belum. Tapi di kawasan Ciletuh ini, rata-rata dalam satu kali makan itu antara 20 sampai 25.000 rupiah. Saya nggak tahu ya, apakah semua warung di sini standarnya memang segitu, atau saya aja yang kurang beruntung yang setiap kali makan dapatnya di harga yang menurut saya agak sedikit mahal. Tapi disclaimer ya, saya bilang agak mahal ini menurut versi saya. Karena standar mahal masing-masing orang
saya yakin pasti berbeda. Dan kenapa di sini harus saya bahas? Ya biar ngasih informasi aja ke kalian yang mau ke sini supaya nggak kaget nantinya. Sekarang kita lupakan dulu soal harga makanan. Karena menariknya, harga tiket masuk Curug Sodong sangat bersahabat di kantong, yaitu 12.000 untuk masuk wisata air terjun, plus ditambah 12.000 lagi kalau mau camping, yang jadi total Rp24.000. Hal ini karena pengelolaan Curug Sodong berada di bawah pemerintah daerah atau Pemda. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung promosi kawasan Geopark Ciletuh sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Desa Ciwaru sendiri dikenal sebagai pusat kawasan Taman Bumi Geopark Ciletuh, sehingga dengan tarif murah diharapkan bisa menarik lebih banyak pengunjung untuk datang dan menikmati keindahan alamnya. Curug Sodong memiliki bentuk unik berupa 2 aliran air terjun yang mengalir berdampingan seperti sepasang pintu besar. Karena itulah curug ini juga dikenal dengan nama Curug Kembar oleh masyarakat setempat. Selain itu, di balik aliran air terjun ini terdapat sebuah ruang besar yang menyerupai gua, yang dulunya sering digunakan kelelawar untuk bersarang. Nah, dari sinilah nama Sodong berasal, yang dalam bahasa Sunda berarti gua. Hai teman Bi, sorry ya saya tiba-tiba ngilang. Tadi dari abis pasang tenda, saya nggak bikin scene lagi, langsung jumping ke scene malam. Jadi tadi tuh abis selesai pasang tenda, saya diajakin ngobrol sama bapak petugas loket. Jadi dari jam 5 kayaknya tadi, pokoknya dari loket tutup jam 5-an sampai selesai jam setengah 7. Itu pun karena saya izin pamit mau sholat maghrib. Sumpah bapaknya tuh baik banget, ramah banget. Bahkan tadi pada saat saya minta izin mau ngecamp, waktu nanya-nanya itu dia ngejelasin dengan sebaik itu, dengan senyaman itu. Pokoknya salut banget buat pengelola Curug Sodong ini. Jadi emang fleksibel banget gitu. Sekarang saya lagi masak air buat bikin mie instan sama kopi. Karena saya emang nggak prepare buat bawa logistik buat masak, maksudnya yang ada di benak saya tuh di sini bakal ada warung yang buka 24 jam. Ya sebenarnya ada 1-2 yang buka, cuman karena memang nggak ada yang jualan nasi, ya udah akhirnya
andalan terakhir, jurus terakhir kita masak mie instan. Ini nunggu air matang, kita gedein kali ya si apinya. Tepat pukul 9:30, jadi saya baru mau mulai jalan menuju Curug Cikanteh. Dari sini ke sana perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit sih katanya. Jadi antara Curug Cikanteh sama Curug Sodong itu pengelolanya itu beda. Jadi Curug Cikanteh itu terusannya Curug Sodong, tapi pengelolanya beda. Kalau yang Curug Sodong ini sudah dikelola sama Pemda, kalau yang Cikanteh itu swadaya masyarakat. Jadi nanti pas masuk ke sana kita bayar lagi. Yuk, kita langsung berangkat. Seperti yang sudah saya singgung barusan ya, antara Curug Sodong dengan Curug Cikanteh itu sebenarnya masih satu kawasan. Bahkan air yang mengalir ke Curug Sodong itu pun merupakan aliran air yang dari Curug Cikanteh juga. Lalu masih berada dalam satu kawasan, tapi kok pengelolaannya berbeda. Yang mana Curug Sodong sudah dikelola Pemda, sementara Curug Cikanteh enggak, yang pengelolaannya dipegang secara swadaya oleh masyarakat. Nah, kalau saya sih ada dua asumsi ya. Pertama, karena Curug Sodong masuk dalam wilayah administrasi Desa Ciwaru, yang juga merupakan pusat kawasan Geopark Ciletuh. Oleh karena itu, pengelolaannya lebih terintegrasi dengan visi besar Pemda untuk mempromosikan kawasan ini sebagai destinasi unggulan Jawa Barat. Sementara itu, Curug Cikanteh berada di luar batas administrasi Desa Ciwaru, sehingga pengelolaannya tidak berada di bawah langsung tanggung jawab Pemda. Nah, itu asumsi saya yang pertama. Alasan keduanya yaitu Pemda sengaja memberikan ruang kepada masyarakat sekitar untuk mengelola destinasi wisata secara mandiri.
Dengan demikian, masyarakat setempat dapat ikut merasakan manfaat ekonomi dari pariwisata, sekaligus terlibat dalam pelestarian lingkungan. Tapi walaupun secara status yang mengelola masyarakat, saya yakin pihak Pemda pun tidak lepas tangan, ikut mengawasi dan memberikan arahan yang terbaik untuk pengelolaan Curug Cikanteh ini. Tulis nama, alamat, jumlah orang berkunjung. Di sini ada partisipasi swadaya buat pembangunan jalan, jembatan, itu keikhlasan saya. Silakan aja. Siap. Nah, jadi masuk ke Curug Cikanteh ini sistem tiketnya itu secara sukarela ya. Sama seperti di Curug Cimarijung kemarin di episode kelima. Menurut saya ini metode yang bagus karena pengelola tidak terkesan maruk atau terlalu mengejar keuntungan. Sebagai pengunjung, kita pasti akan memberi kontribusi yang pantas kok. Contohnya kebanyakan atau rata-rata curug di Jawa Barat itu mematok tarif masuk sekitar Rp10.000. Tapi kalau pakai sistem sukarela seperti ini, saya rasa nggak tega kalau cuma ngasih 10.000. Biasanya saya malah cenderung ngasih lebih. Jadi good job buat pengelola. Semoga makin banyak destinasi wisata yang menerapkan sistem seperti ini. Tapi saya mau sedikit disclaimer ya. Tadi saya sempat menyampaikan asumsi atau pendapat pribadi. Kadang ada yang berkomentar, "Bang, kalau bikin konten jangan asal ngomong. Coba tanya ke pihak yang kompeten." Contohnya kemarin ada yang komen kayak gitu juga ya. Saya paham kok, kaidah jurnalistik itu harus memenuhi unsur apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Termasuk mewawancarai narasumber. Tapi hey, ini cuma YouTube, bukan media konvensional seperti TV, radio, atau media cetak. Sosial media ini sifatnya gratis dan santai, yang bahkan kalian nonton video ini gak ada subscription apapun. Selama saya tidak ada sengaja dengan niatan untuk berbohong atau menyesatkan kalian, menurut saya itu sudah cukup. Tapi tetap ya, kalau kalian mendapatkan informasi dari media sosial seperti ini, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba cross-check dengan sumber lain, supaya kalian punya gambaran yang lebih lengkap. Kenapa sih saya melakukan ekspedisi jelajah Sukabumi di bulan-bulan ini? Coba aja kalau saya nunggu 2 bulanan lagi. Pasti debit air dari semua curugnya sudah jauh lebih besar. Sekarang ya begini seadanya aja. Bahkan menurut cerita dari akang-akang pengelola, 1 minggu yang lalu airnya itu masih kering. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Yang penting saya tetap bisa menikmati perjalanan ini. Cuma kalau nanti ya masih diberi umur panjang, rezeki dan kesempatan, saya benar-benar ingin balik lagi ke sini. Penasaran banget ngebayangin seperti apa Curug Cikanteh saat debit airnya sedang besar. Pasti jauh lebih megah. Nah, jadi Curug Cikanteh ini memiliki 2 undakan, yang mana undakan pertama atau undakan atasnya memiliki ketinggian sekitar 70 meter, sementara undakan bawahnya sekitar 10 meter. Curug Cikanteh dikelilingi oleh batuan purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun. Batuan ini menjadi salah satu alasan kenapa kawasan ini masuk dalam daftar Geopark Dunia UNESCO. Kemarin di episode 5 kita sudah sempat ngebahas tentang kawasan yang sekarang menjadi daerah Ciletuh ini dulunya merupakan dasar laut. Tapi karena ada proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun, termasuk pergeseran lempeng tektonik yang membuat dasar laut bisa terangkat menjadi daratan. Jika kita jelaskan secara ilmiah, karena posisi kawasan Ciletuh yang berada di zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pergeseran dan tumbukan antara kedua lempeng tersebut memicu tekanan yang sangat besar, sehingga bagian dasar laut perlahan-lahan terangkat ke permukaan.
Proses ini juga diiringi dengan pembentukan lipatan sesar yang kini menjadi ciri khas lanskap kawasan Geopark Ciletuh, seperti tebing curam, air terjun, dan formasi batuan khas. Gimana, teman-teman sudah dapat gambaran mengenai Geopark Ciletuh? Supaya lebih jelas dan terhubung dengan informasi yang ada, coba kalian tonton runtut dari episode-episode sebelumnya. Dengan begitu, kalian pasti akan lebih paham dan semakin kagum dengan keajaiban alam yang ada di kawasan ini. Nah teman-teman, jadi sekarang saya udah ada di undakan yang kedua. Tadi waktu di bawah, saya kira antara undakan yang satu dengan yang kedua itu nyatu. Tapi ternyata ada sekat yang lumayan luas dan tepat di bawah air terjun yang pertama ini ada kolam juga yang lumayan luas. Sumpah megah banget, lihat nih. Keren. Gimana teman-teman? Air terjunnya bagus nggak? Kalau menurut saya sih ini keren pakai banget ya. Apalagi kalau misalkan ini ada hujan 3-4 kali lagi, debit airnya bakal sedikit bertambah, itu bakal makin cakep. Tapi kalau saran saya sih jangan di puncak musim penghujan juga. Kalau musim penghujan debit air terlalu deras, kita nggak akan bisa nikmatin air terjun ini dari jarak dekat karena pasti bakal nyiprat. Dan mungkin untuk video Jelajah Sukabumi episode ke-6 ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita bakal ketemu lagi di episode ke-7. Saya tidak akan kasih bocoran destinasinya mau kemana biar surprise. Pokoknya tetap ikutin perjalanan saya selama di Sukabumi. Akhir kata, saya Buding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Kita ketemu di episode ke-7. Dadah.